tanamkan kepercayaan diri bahwa kita suatu saat akan berhasil gitu loh. Coba mulai kerjakan apapun gitu, yang penting halal gitu. Jangan gengsi, yang penting menghasilkan. Dalam bisnis, ketika produkmu bisa menghadirkan kebahagiaan buat orang banyak, maka tunggulah keajaiban. Karena kesibukan ada di dua usaha yang baru dan belum mempunyai sistem yang bagus, perhatian ke anak saya khususnya itu sangat minim gitu. Sampai akhirnya dia kurus banget gitu, kayak kurang kerawat gitu. Nah dari situ saya ditegur sama orang tua saya gitu. Kamu mau nyari apaan lagi sih gitu? Apa yang kamu udah dapet selama ini apa masih kurang gitu? Sampai akhirnya anak kamu ini kamu korbanin kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Surya. Saya tinggal di Depok. Saya founder dari Surya Group, ya, di mana Surya Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital printing dan developer perumahan. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di daerah Kuningan. Pengalaman yang paling membekas adalah ya saat itu secara ekonomi keluarga saya sedang tidak terlalu bagus ya ekonominya. Orang tua saya sempat punya usaha sepatu rumahan ya, jadi industri sepatu rumahan. Itu pas saya kecil itu sudah diambang tutup lah. Jadi kami sekeluarga hidup dalam banyak keterbatasan gitu loh. Nah, jadi kalau di sekolah seringkali tuh saya dipanggil sama TU gitu. Ya, karena sering nunggak bayaran. Waktu itu kan juga ada di pelajaran-pelajaran tertentu ya, kita diwajibkan punya buku bacaan atau buku teks ya. Nah, itu kalau kita nggak punya buku teks, itu sama gurunya kita disuruh keluar gitu. Itu ya lumayan lah, lumayan malu luar biasa gitu. Dengan kejadian seperti itu, ini apakah saya harus terus-menerus pasrah gitu loh. Ya, harus terus-menerus menanggung malu gitu. Nah akhirnya sebagai seorang anak kita terpaksa putar otak gimana caranya biar kita juga bisa mendapatkan penghasilan gitu loh. Jadi nggak hanya mengandalkan dari orang tua saya gitu loh. Jadi dari mulai ikut dagang gorengan, ikut jualan ya beberapa teman-teman ya saya ikut jualan nemenin jualan, terus kemudian ojek payung gitu loh. Nah yang paling cukup konsisten boleh dibilang yaitu saya ini nih kerjasama sama pengurus musholah dekat rumah. Jadi saya ngejajain kotak amal jariah gitu. Nah itu saya keliling kampung ya dari daerah-daerah Manggarai sampai ke Menteng itu saya jalanin gitu loh. Jajain kotak amal jariah. Sampai sekarang saya masih ingat tuh kredonya ya. Kredonya itu Assalamualaikum amal jariah. Nah, itu sampai sekarang selalu berkesan gitu. Sampai kadang-kadang itu dengan sendirinya menitikkan air mata gitu. Kalau saya ingat masa-masa itu. Karena memang benar-benar luar biasa beratnya ya kehidupan saat itu ya. Demi bertahan hidup gitu. Nah, hikmah yang saya dapat atau ya hikmah yang saya rasakan setelah saya pikir ya saat ini tanpa saya sadar justru itu membentuk karakter ya. Itu membentuk karakter saya yang sebenarnya aslinya tuh pemalu gitu. Ya nggak terlalu pede lah gitu. Tapi dengan suasana seperti itu ya, dengan lingkungan yang cukup keras ya, akhirnya membentuk karakter memaksa saya jadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh gitu. Dan tanpa terasa itu terbawa sampai saya besar kemudian. Saya mulai usaha tahun 2005 ya, di sebuah kios 3x3 di Bilangan Tebet ya. Setelah sebelumnya saya profesi saya sebagai desainer grafis hampir 6 tahun. Jadi sejak 2005 ketika saya usaha itu memang benar-benar dari kecil ya, dari nol gitu kan. Nah, saya waktu itu menerima jasa desain grafis ya
terus kemudian percetakan juga kita oper ke percetakan-percetakan yang punya mesin gitu kan. Nah, terus berjalan beberapa tahun kemudian saya mulai membangun tim ya, punya karyawan, punya staff, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk beli mesin ya. Kita sewa tempat yang jauh lebih besar gitu kan. Dan itu tahun 2008 ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha percetakan saya tadi sudah memiliki 4 cabang gitu. Kesulitan di awal itu ya karena saya cukup lama ya sebagai profesional ya di bidang desain grafis, jadi nggak terlalu menguasai ilmu-ilmu percetakan gitu loh. Ya, jadi seringkali ada kejadian konsumen datang misalkan nanya produk percetakan gitu. Saya nggak tahu harganya berapa, cara ngitungnya gimana. Karena memang benar-benar saya hanya fokus sebagai desain grafis gitu loh. Ya tapi karena modal nekat ya bodo amat gitu. Ya udah kita tanya sana tanya sini ya kita belajar sama yang punya percetakan atau teman yang bisnis percetakan. Ya singkat cerita ya alhamdulillah akhirnya saya udah mulai bisa tuh menghitung misalkan HPP percetakan dan harga jualnya gitu. Nah itu tingkat kesulitan di awal ya. Tahapan berikutnya ketika omset sudah mulai banyak, ternyata beda lagi nih kesulitannya. Kita nggak ada masalah sama penjualan gitu. Tapi ternyata saya karena belum punya tim, jadi kerja luar biasa capeknya gitu loh. Nah akhirnya pelan-pelan saya udah mulai merekrut tim. Nah ternyata ketika merekrut tim juga nggak semudah yang dibayangkan gitu loh. Ya, jadi kalau kita biasa kerja sendiri, terus kemudian kita bersama tim, ternyata nggak mudah juga gitu. Nah singkat cerita, akhirnya gimana ya, kita ikut workshop lah gitu. Kita ikut seminar, kita ikut workshop, baca buku, segala macam. Nah ini yang akhirnya membuat ya saya jadi tumbuh ya, jadi makin memahami bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik gitu. Titik terendah yang pernah saya alami di usaha ya. Jadi tahun 2012 saya pernah mencoba usaha baru yaitu area hiburan ya. Jadi saya menyewa satu lantai di sebuah pasar. Di situ saya jadiin area hiburan. Ada area bermain anak, ada tenan-tenan ya buat food court segala macam saya sewa. Nah, sayangnya karena tidak didahului oleh sebuah riset yang baik ya, riset yang detail, nah itu saya boncos tuh. Hampir kurang lebih 400 jutaan saya rugi gitu loh. Nah ini luar biasa terpukul banget gitu. Karena apa? Karena dampak dari situ usaha percetakan saya jadi agak stuck nih. Mestinya kita bisa invest di mesin yang baru atau upgrade mesin baru atau kita bisa nambah cabang. Nah karena itu akhirnya sempat usaha printing saya terganggu gitu loh. Nah, nggak berhenti di situ. Beberapa orang-orang kepercayaan saya di percetakan itu mundur gitu. Mungkin kadang ngelihat ini bos kacau nih, duit percetakan dipakai buat bisnis yang lain ternyata juga berantakan. Nah, mungkin akhirnya mereka ngerasa wah ini udah nggak nyaman lah, ya. Nah itu yang membuat saya ya terpukul ya dan juga akhirnya berpikir keras gitu loh. Nah ditambah ke keluarga, ya, jadi saat itu saya baru lahir anak ketiga, ya karena kesibukan ada di dua usaha yang baru dan belum mempunyai sistem yang bagus, perhatian ke anak saya khususnya itu sangat minim gitu. Singkat cerita sampai akhirnya dia kurus banget gitu loh, kayak kurang kerawat gitu loh. Karena saat itu saya terpaksa mengajak istri saya untuk bantuin di usaha yang baru gitu. Jadi anak dilimpahkan ke pembantu ya, ternyata pembantu nggak terlalu bisa. Nah dari situ saya ditegur sama orang tua saya gitu loh. Ditegur, kamu mau nyari apaan lagi sih gitu loh. Ya, apa yang kamu udah dapat selama ini apa masih kurang gitu loh. Sampai akhirnya anak kamu ini kamu korbanin kayak gini gitu. Akhirnya dari situ saya banyak belajar gitu ya.
Jadi banyak belajar. Pertama, kalau kita mau mencoba usaha baru, ya baiknya tim atau perusahaan yang sedang kita jalankan itu kita kuatin dulu ya sebelum kita mulai usaha baru. Nah, yang kedua, baiknya usaha baru yang ingin kita masuk ya di situ, ya kita juga harus pelajarin dulu gitu. Jangan hanya sekedar dari omongan katanya yang akhirnya kita nekat masuk dan ternyata kita kecewa di situ, kita rugi di situ. Jadi dua hal itulah minimal yang harus kita jaga gitu. Perkuat tim, ya, perkuat usaha yang sedang berjalan. Nah, yang kedua, pelajari usaha yang baru itu dengan maksimal ya. Terus ya banyak bertanya kepada orang yang sudah expert di bidang itu. Ya, insya Allah usaha kita akan bisa berjalan. Nah, terus kemudian kalau di properti, titik terendahnya itu, ya alhamdulillah sih nggak sampai rendah-rendah amat gitu ya. Cuman ini lumayan panjang nih dramanya gitu loh. Jadi saya pernah mengalami drama gitu, saya pernah di awal mencoba kontraktoran gitu ya. Jadi ada satu kawan minta dibangunin rumahnya, terus kemudian saya percayakan kepada ada kontraktor untuk mengelola atau untuk membangun rumah itu. Nah, tapi ternyata kontraktor itu nggak amanah gitu loh. Ya, singkat cerita itu banyak banget komplain keluhan dari kawan ya, kekecewaan yang akhirnya buat saya tuh mengganggu banget gitu loh. Karena apa? Ya sebelumnya selama saya di bisnis perumahan nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan value Surya Realty, nggak sesuai dengan yang biasa kita berikan kepada konsumen. Ya, kita punya standar kualitas bangunan yang cukup rapih kalau boleh dibilang. Jadi ini nggak bisa ditawar nih. Jadi kontraktor itu harus mengejar sampai ya, sesuai dengan standar kita. Kalau enggak ya udah. Kalaupun harus kita bongkar ya kita bongkar. Ini pernah sampai kejadian seperti itu yang akhirnya menggerus ya cukup besar lah biaya di situ. Secara nilai kerugian itu bisa sampai ratusan juta. Nah, tapi yang lebih besar itu adalah kerugian yang secara moral itu. Jadi ada kerugian yang tidak bisa kita hitung adalah ketika kita mengecewakan konsumen kita. Ya, ketika kita melihat raut wajah konsumen kita itu sedih gitu, ngelihat kualitas bangunan yang diharapkan nggak sesuai gitu. Saya masuk di properti sebenarnya boleh dibilang nggak sengaja ya awalnya gitu. Jadi ketika saya menjalankan ada bisnis baru, ya saya mengelola sebuah tempat hiburan di sebuah pasar tradisional ya. Jadi satu lantai di atasnya itu saya sewa gitu kan, saya bikin tempat hiburan. Nah, jadi ada seorang bapak, saya pikir sih orang pasar ya. Ya bahkan dia juga saya sering lihat di pasar lah, dia sering nggak pakai baju ya, cuman celana pendek gitu ya, kayak orang ya hidup di pasar mungkin. Dia ngomong kayak gini ke staf saya gitu kan, ya saya kalau punya duit bisa bangun kayak gini, ngapain saya bisnis ini gitu loh, ngapain saya bikin bisnis usaha hiburan kayak gini, saya lebih baik main properti gitu. Secara nggak sengaja saya dengar ini orang sok tahu banget gitu loh. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, itu terus kepikiran terus sih, ini ngomong bisnis properti apa sih gitu. Akhirnya saya cari info gitu. Nah, ternyata saya menemukan peluang di situ. Ya akhirnya ya udah, saya langsung ikut workshop ya. Saya belajar dari para ahli-ahlinya langsung dan alhamdulillah saya ketemu guru-guru yang bagus dan saya bisa mulai, dan alhamdulillah di proyek pertama sukses. Sejak 2017 ya kami mulai di developer properti. Kita sudah masuk di proyek ke-6 sampai hari ini ya. Nah, terus kemudian yang sudah siap dalam waktu dekat sudah ada 2 lokasi lagi sudah siap kita launching. Nah, salah satunya
ini Taman Hati yang ada di Cinangka, Sawangan. Terus kemungkinan insya Allah di semester kedua tahun ini kita juga sudah menyiapkan 3 lokasi baru lagi. Jadi total di 2022 kita ada 5 lokasi baru. Salah satu keunggulan ya, kenapa konsumen mempercayai kami Surya Realty, yaitu diantaranya pertama kami selalu menjaga kualitas produk. Jadi kalau bangunan-bangunan di Surya Realty rata-rata insya Allah pasti temboknya licin. Gitu. Ya kalau bicara kekuatan ya insya Allah kuat karena kita juga memakai struktur yang juga serius gitu ya. Jadi nggak main-main berkualitas gitu. Kayak besinya juga kita pakai besi 12 ulir untuk kalau rumah 2 lantai contohnya gitu ya. Terus kemudian secara desain juga itu kita selalu mencoba mengikuti tren gitu loh. Apa yang lagi disukai oleh pasar kita ikutin secara desain gitu loh. Nah yang lebih penting adalah lokasi yang kami jual itu insya Allah secara legal dan perizinan itu aman. Kalau strategi pengembangan, pertama lokasi itu penting banget ya. Lokasi proyek itu penting banget. Bagaimana lokasi ini secara akses itu mudah. Untuk Depok ya, sementara ini kan kita masih berfokus di seputaran Depok. Ya, Sawangan itu secara akses sudah jauh lebih baik ya. Ketika ada tol, sebentar lagi akan ada monorail ya dari Margonda sampai ke Parung. Jadi Sawangan juga akan makin menarik gitu ya. Jadi satu itu lokasi. Nah yang kedua itu harga, ya harga relatif yang kita jual bersaing gitu, ya di kelasnya gitu. Harga menarik gitu. Terus kemudian cara bayar juga itu juga diantaranya itu satu paket. Ya kita juga beri kemudahan-kemudahan gitu loh. Nah terus kemudian ya desain juga penting juga gitu. Bagaimana desain itu harus menarik, harus kekinian gitu kan. Itu strategi di antara strategi yang harus kita punya gitu, harus kita fokusin gitu loh. Secara value kita selalu punya prinsip gitu loh. Bagaimana produk-produk kita itu menjadi solusi buat konsumen gitu loh. Ya itu yang selalu kita tanamkan. Jadi kita nggak mau menjual barang yang nanti menjadi masalah di kemudian hari gitu. Yang bikin konsumen jadi kecewa gitu loh. Ini yang paling utama, value kita dalam menjalankan strategi penjualan. Nah kalau untuk internal ya tentunya kita selalu terus menekankan kepada karyawan untuk tetap menjaga disiplin ya, untuk disiplin, terus kemudian ya tentu kejujuran, keterbukaan gitu ya. Ini value-value yang kita tanamkan di Surya Realty. Surya Realty punya target ya 5 tahun dari sekarang itu kita bisa IPO ya. Ya makanya saat ini kita sangat fokus kita berbenah ya. Jadi internal dulu nih kita sedang perbaikin gitu loh. Nah, kita berharap kita menargetkan di tahun 2023 ya dan seterusnya itu kita akan mulai ekspansi di lokasi-lokasi yang jauh lebih besar. Kita sudah mulai berani untuk bermain di luasan proyek yang hektaran ya dengan berbagai macam target pasar yang berbeda-beda ya, tentunya bisa kita rumah subsidi ya ataupun ya pasti ya rumah komersil yang seperti selama ini juga udah kita jalanin gitu. Ya tentunya itu di berbagai daerah ya, jadi nggak tertutup hanya di Depok aja. Dan kalau di Depok juga udah nggak memungkinkan rasanya untuk kita bermain tanah-tanah luas ya. Ya pastinya kita akan ekspansi ke luar Depok ya. Sudah ada tawaran beberapa lokasi di seputaran Bogor ya pasti.
Ini juga kita sedang coba seriusin ya, kita coba sedang penjajakan. Insya Allah di tahun depan kita akan sudah mulai di lokasi yang jauh lebih besar dari sekarang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki lahan dan ingin kita bantu olah ya lahannya menjadi perumahan, silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Insya Allah nanti kita akan follow up ya. Tim kita akan hubungi ya lebih lanjut. Saat ini di 2022 adalah saat yang tepat buat teman-teman yang ingin masuk di bisnis properti. Ya, buat teman-teman yang sudah masuk pasti sudah paham gitu. Jadi memang ini trennya akan terus menaik gitu. Buat konsumen, ini adalah saat yang tepat juga buat membeli properti. Karena apa? Harga masih rendah, harga masih di bawah, gitu. Harga relatif masih terjangkau. Jangan nunggu properti sampai di puncak, sampai rame, sampai booming baru kita beli. Itu kita udah telat. Nah, ini jadi buat konsumen ini adalah saat yang tepat buat beli. Nah, begitu juga buat investor. Ini juga adalah saat yang tepat buat investasi di properti. Ini kalau Anda mau beli tanah atau Anda ingin beli rumah gitu kan, belilah sekarang gitu loh. Karena mumpung harga masih relatif masih terjangkau, masih di bawah gitu loh. Nanti ketika di 2 atau 3 tahun dari sekarang, Anda akan menikmati sendiri hasil dari nilai investasi, kenaikan nilai investasi itu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini belum terlalu beruntung ya secara ekonomi, nggak usah berkecil hati gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah ini ya, tanamkan kepercayaan diri bahwa kita suatu saat akan berhasil gitu loh. Nah, yang kedua, coba ya mulai kerjakan apapun gitu. Yang penting halal gitu. Jangan gengsi. Terus kemudian coba kita temukan dulu nih big why kita apa. Jadi temuin apa sih sesuatu yang paling benar-benar membuat kita bergerak, yang membuat kita tidak menyerah. Contoh tadi di cerita saya di awal, bagaimana saya yang tadinya anak yang pemalu, ya, nenteng-nenteng kaleng black bekas minyak ya, jadi petugas amal jariah, itu dengan sendiri akhirnya keluar keberanian. Dengan sendirinya yang namanya malu tuh udah nggak ada gitu loh. Karena apa? Ada big why yang saya temukan saat itu. Apa? Saya ingin hidup lebih baik lagi. Saya nggak mau terus-terusan dipermaluin. Itu menurut saya big why yang akhirnya merubah saya jadi kuat ya. Itu dengan sendirinya semua energi kita tuh akan tercurahkan di situ. Nanti dari situ akhirnya apa? Kita dengan sendirinya bergerak tuh. Kita bangun silaturahmi ya. Ya, kita coba cari jaringan-jaringan ke para pebisnis ya. Kita coba banyak bertanya ke para mentor ya. Kita juga banyak bertanya gitu. Nggak cukup di situ. Kita masuk di komunitas-komunitas bisnis ya. Karena dengan kayak gitu kita satu frekuensi. Di situ ada tempat buat bertanya, ada tempat-tempat ada teman-teman yang senasib sama kita yang lagi struggle juga. Nah, dengan kayak gitu kita auranya insya Allah positif gitu. Nah, banyak sekali komunitas-komunitas bisnis yang saat ini ada ya, contoh seperti TDA, ada HIPMI dan seterusnya gitu ya. Nah, coba deh masuk ke komunitas-komunitas bisnis. Kalau di Depok, setahu saya ada yang namanya kayak binaan Pemkot ya, WUB dan seterusnya. Itu coba masuk gitu. Insya Allah akan banyak insight-insight yang akan kita dapat, terutama dari skill-skill ilmu ya, teknik-teknik yang sebelumnya kita nggak tahu itu bertebaran ilmu ada di situ semua. Sebenarnya yang membatasi itu bukan keadaan kita, tapi yang membatasi itu adalah justru diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini bagaimana kita bisa memecahkan mental block ya, mental yang mungkin selama ini kita nggak percaya diri, kita merasa kita nggak beruntung dan seterusnya, ini kita buang semuanya gitu. Nah, dengan kayak gitu, insya Allah
segala peluang ya ini akan terbuka gitu. Dalam bisnis, ketika produkmu bisa menghadirkan kebahagiaan buat orang banyak, maka tunggulah keajaiban.